Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Purwanti dari semester 2C akan melanjutkan review materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Rendi Ari Dayandi SHMH. Langsung saja. Yang pertama, sifat melawan hukum material dibagi. Yang pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dan yang kedua, dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, ares dokter hewan. Selanjutnya, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Selanjutnya, rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau wedrecht delik seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak. Untuk itu, pasal 303, 548, dan 549 KUHP, istilah tanpa izin atau Sonderverlof diatur dalam pasal 496, 510 KUHP dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Selanjutnya, bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A. Pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP, tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi yaitu kesengajaan atau dolus atau offset, kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Selanjutnya, unsur-unsur kesalahan. Kemampuan pertanggungjawaban, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau wills theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selanjutnya, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan atau foretelling theory akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini yaitu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sarna.
Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau offset as augment atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contohnya, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan atau offset Metzeger Berwusjin atau Notjeligkeit Betwusjin. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau deelneming. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar, keharusan dari pelaku dalam pasal 406 KUHP. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau besyarat atau dolus eventualis atau noteworthy offset, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Kuetart di kota Wijchen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau inkaufnement theory atau of the Kaufmann theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga ini beresiko. Pelaku berani memikul resiko. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.